Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Aulia dengan NIM 2381070087 kelas PGMI 1C akan menjawab soal UAS mata kuliah multikultural. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan konsep multikulturalisme dan konsep pluralisme beserta dengan contohnya. Konsep multikulturalisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih kompleks seperti etnik, ras, bahasa, dan budaya. Sedangkan konsep pluralisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan sifat yang lebih abstrak seperti ideologi, nilai-nilai, dan juga keyakinan. Contoh-contohnya adalah yang pertama, contoh multikulturalisme yaitu berbaur untuk mewujudkan visi dan misi bersama, memiliki sikap toleransi, dan menerima perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh dari pluralisme, yaitu masyarakat Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaan mereka masing-masing sesuai dengan diri mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Sebutkan masing-masing contoh dari multikulturalisme dan pluralisme yang ada di lingkungan masyarakat sekitar rumah saya. Yang pertama yaitu contoh dari multikulturalisme, keberagaman suku dan ras, keberagaman agama, dan keberagaman budaya. Contoh dari pluralisme adalah toleransi terhadap perbedaan, saling menghargai perbedaan, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pentingnya pendidikan multikulturalisme bagi generasi muda. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan bekerja sama. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi persaingan global di masa depan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Hal ini karena keberagaman dapat menjadi sumber inspirasi dan pembaharuan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seseorang mahasiswa untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita bisa lakukan yaitu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Toleransi dan saling menghargai merupakan kunci dalam menjaga keberagaman budaya. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami budaya-budaya Indonesia. Di sini mahasiswa perlu mempelajari dan memahami budaya-budaya Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjadi agen perubahan. Mahasiswa perlu menjadi agen perubahan dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia. Pertanyaan nomor 5 yaitu sebutkan problematika multikultural di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, beberapa problematika multikultural di Indonesia adalah ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Nah, cara mengatasinya yaitu pentingnya pendekatan inklusif dalam pendidikan promosi kesadaran multikultural, serta menguatkan dialog dan toleransi antar budaya. Pertanyaan nomor 6 yaitu sebutkan apa yang terjadi jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama itu adalah munculnya sikap eksklusif dan primordialisme. Jika anak-anak tidak diajarkan tentang nilai-nilai multikultural, mereka akan cenderung bersikap eksklusif dan primordialisme. Mereka akan memandang kelompok sebagai yang paling benar dan kelompok lain sebagai kelompok yang paling salah. Yang kedua yaitu munculnya diskriminasi dan intoleransi. Pendidikan multikultural mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan saling mengerti antar kelompok. Jika pendidikan ini tidak diimplementasikan, maka akan muncul sikap diskriminasi dan intoleransi antar kelompok. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir adalah melalui apa saja pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan MI atau SD. Yang pertama itu dapat melalui kurikulum. Kurikulum pendidikan MI atau SD dapat diubah agar memasukkan nilai-nilai multikultural. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang berbasis multikultural.
Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada siswa. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler seni budaya yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.